Bajingan, Bapak Ahmad Najib. Kita mulai aja ya. Ambil di waro-waro aja nggak apa-apa di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Teman-teman semua, alhamdulillah, bagaimana kabar antum? Sehat? Farhan, Mas Andri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman yang di rumah juga atau yang di BP lain, semoga antum diberikan kemudahan kesehatan. Masih sibuk sepertinya PM ya. Tapi mudah-mudahan antum masih bisa mengikutinya. Ya, baik langsung ataupun mungkin ada rekamannya. Akhir-akhir ini kita mendengar berita ada sebagian tempat dilanda musibah ya, bencana dengan adanya erupsi ya, erupsi di Gunung Semeru. Semoga teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di sana mendapatkan keamanan dan keselamatan dan diberikan kesabaran atas musibah yang terjadi ya. Ini semua kita harus saling ada sikap yang pertama, kita yakini bahwasanya itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang beriman harus mengimani antuk minabillah, antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan segala takdir yang Allah gariskan, yang Allah tentukan, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya kita bisa mengambil ibrah pelajaran untuk apa? Supaya kita lebih kokoh lagi untuk memegang agama yang hak ini, lebih kokoh lagi, kuat lagi, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ingat suatu surat Al-A'raf 96. Coba antum lihat. Al-A'raf 96 kalau ada yang bisa buka. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. 96 coba lihat. Al-A'raf. Benar enggak? Walau anna ahlal qura. Iya, baca coba. Verify dong dan menemukan. Ayo silakan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.
tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami apa yang telah mereka kerjakan. Iya, di situ Allah berikan semacam syaratnya. Kalau apa tadi? Kalau seandainya satu penduduk negeri ini mau satu apa tadi? Beriman. Bertak. Terus apa yang didapat? Berkah dari langit dan bumi. Ya. Maka akan Allah berikan, turunkan dari langit keberkahan, dari bumi keberkahan. Ya. Ini syarat. Kalau mau negeri ini atau negeri yang lainnya, sama negeri Indonesia nih, mau berkah, jauh dari segala bala, dari bencana, maka laksanakan syaratnya. Kalau mau berkah, maka harus iman dan takwa. Oleh sebab itu, teman-teman semua, kita juga ini skopnya besar ya, skop nasional misalnya atau internasional. Ini besar sekali. Allah memberikan syarat, apalagi skop yang kecil. Dari skop kecil, kita misalnya sekarang di kantor sini, kalau mau berkah BP ini, atau antum lebih kecil lagi, keluarga antum, kalau mau berkah keluarga antum, atau lebih kecil lagi, antum sendiri, kalau mau berkah hidup antum, maka laksanakan syarat ini, iman dan takwa. Jadi jangan terlalu ambisi terhadap dunia ini, ya. Yang ada malah capek kita mengejar dunia. Nggak dapat apa-apa nanti, capek dunia saja. Nah, kalau mau berkah, sholat 5 waktu harus dilaksanakan, jangan telat. Kemudian sholat jamaah, kemudian jangan malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus lebih kencang lagi. Ini peringatan sebenarnya untuk kita yang di sini. Jangan merasa aman. Coba ayat selanjutnya. Jangan merasa aman. Oh, kita jauh dari Gunung Semeru, kita jauh dari pantai, kita jauh dari ini. Jadi jangan, musibah nggak hanya erupsi saja, bisa banjir, bisa gempa, bisa apa lagi, tanah longsor, apa saja bisa Allah. Itu yang sifatnya besar ya. Bisa menimpa musibah yang sifatnya pribadi, misalnya jatuh dari motor atau keluarga dan yang lainnya bisa. Nah, coba baca lagi Mas. Ayat selanjutnya. Yang 97, ya Mas Andri coba. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Terus bawahnya. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى بأسنا ضحى وهم يلعبون. Lanjut. Satu ayat lagi. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Iya, Masya Allah. Artinya 3 ayat. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri ini merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Mari kita kembali kepada Allah dengan setulus-tulusnya ya, seikhlas-ikhlasnya. Coba lihat video-video yang ada itu. Yang keluar itu lafaz-lafaz Allah kan, Allah ya Allah ya Allah ya Allah, seperti itu kan. Jangan sampai kita ini melafazkan Allah dengan penuh ketakutan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengharapan. Itu ketika kondisi-kondisi genting seperti itu, jangan sampai seperti itu. Dan kita tidak merasa aman dari segala macam bala bencana yang Allah berikan kapan saja, di mana saja. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya alhamdulillah antum diberikan fasilitas seperti ini sebagai
ajang atau untuk apa namanya tempat kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ya baik ya, ini semua musibah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir, dan surat Al-Hadid 22. Apapun yang terjadi dari musibah di atas muka bumi ini atau di diri-diri kalian sendiri itu semua sudah dicatat, sudah ditulis, sudah ditetapkan ya di kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya hal itu semuanya bagi Allah itu mudah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Ya. Ternyata saya dapat apa namanya? Ada berita ya. Ya wallahu alam itu. Ada bahwasanya di sana ada kebiasaan di semua Semeru itu semacam ini berita ya, tanam kepala sapi jadi ritual gerbek suro di kaki Gunung Semeru. Jadi apa nih kebiasaan apa coba? Dia mempersembahkan kepala sapi. Persembahan kepada siapa? Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang ditakutkan sebenarnya, yang ditakutkan. Ya. Kemurkaan itu Allah, kita takut akan murka Allah. Kalau Allah sudah marah ya Allah, ya kan? Kemarin di mana? Di Palu, ya waktu itu bencana besar juga. Ternyata ada kebiasaan apa itu? Kesyirikan juga kan. Nah, ya saya juga kemarin ke gunung yang di Bandung itu juga, di Tangkuban Perahu. Saya ke mananya, jalan dulu ke atas gunung sana, ada bekas apa namanya, bekas rumah orang Belanda itu, rumah orang Belanda tapi udah hancur. Terus ada tempat seismograf ya, pendeteksi apa namanya, apa namanya, meletus itu ya, meletus katanya itu. Nah itu sudah nggak ada, tapi tempatnya masih ada. Digunakan apa? Jadi rumahnya hancur, tinggal itu kan orang Belanda biasanya kan tempatnya dingin sekali itu. Ya penghangat. Jadi kayak tungku gitu ya. Tungku untuk menghangatkan. Tinggal kayak gitu, memang bentuknya kayak kuburan. Tapi jelas lah bukan kuburan, kan tinggi begitu. Sama orang-orang sekitar dikeramatkan. Di situ banyak sesaji-sajian, ya Allah. Saya masuk di tempat seismograf itu, lorong gitu kecil, ternyata situ lebih serem lagi, banyak apa namanya, yaitu buah-buahan apa persembahan untuk ya Allah ya, mungkin setan atau jin yang mereka anggap keramat di situ. Itulah kebiasaan, itulah kalau mau dikatakan budaya yang selayaknya tidak dilestarikan, yang oleh sebagian kaum muslimin ingin dibudidayakan, budaya-budaya kesyirikan itu yang dikenal dengan kearifan lokal. Ini mesti kita harus luruskan supaya tidak terjadi bencana-bencana lagi yang kita takutkan. Ya, ini mukaddimah untuk kita semua. Sebelum kita review, sebenarnya review antum sendiri baca ya. Sebenarnya bisa juga. Kita ini aja, insya Allah review sekilas saja ya. Semoga membantu antum. Ini banyak sekali, sekitar ada slide 1 off 115. Udah dapat 1 sama dapat 2 kan lumayan ini. Ini poin-poin pembahasan ya. Yang pertama tentang mandi besar. Nanti antum baca sendiri ya tentang mandi besar. Ini penting loh, mungkin antum ada punya murid ya kan, yang mungkin SD atau SD, SMP, SMA, mereka kan pasti mandi besar, bisa saja ya untuk beberapa kali mandi kan, yang haid lah atau yang mimpi lah, ini kasih tahu caranya gimana Kak, segala macam. Nanti seperti ini, hukumnya bagaimana ya, ini pengertian hukum dan mandi besar. Apa hukumnya? Jelas wajib itu. Mandi ya sebenarnya seperti mandi biasa, cuman bedanya niat ya dan cara. Nanti ada cara yang biasa atau cara yang
Apa yang menyebabkan wajibnya mandi secara syariat? Yang pertama, keluarnya mani dari tempat keluarnya. Dengan syarat-syaratnya ini, antum catat tuh ya, saya sudah kasih tandanya ya. Dengan syarat keluarnya dengan memancar dan diikuti dengan kenikmatan dari laki-laki atau wanita. Itu hadisnya. Ya, idza fatahtal ma' faktasilka. Apabila kamu menyemburkan air mani, maka mandilah. Nah, syaratnya apa ya? Keluarnya dengan memancar dan ikuti dengan kenikmatan. Itu aja nanti. Kalau ada pertanyaan itu, antum pegang ya. Walaupun kemarin saya sudah jelaskan, tadi memang ada hadisnya kan, tidak mesti nikmat kadang. Itu juga harus mandi sebenarnya hadisnya. Itu diantara kan ulama beda pendapat. Kalau misalnya enggak wajib mandi, kalau misalnya enggak merasakan nikmat, enggak mancar. Tapi saya lebih pilih pendapat yang kedua, pendapat zahir kalau salah itu. Jumhur enggak wajib mandi. Itu tadi hadisnya ada di sini. Apakah wanita wajib mandi apabila dia mimpi? Maka Rasulullah menjawab, ya mandi kalau ada airnya, bekas air maninya. Kan berarti di situ dia kadang nggak merasa kan? Nah ini apa ini kan? Nggak merasakan kenikmatan. Ya, tapi nanti untuk ditanya itu ya, dua. Tandain ya. Kemudian perkara yang lain bertemu dua kemaluan, ya. Nah, ini hubungan intim. Udah nikah semua belum? Belum. Oh iya, tapi teori dulu nggak apa-apa. Ini udah nikah? Sadi. Oh, Sadi. Oh, alhamdulillah. Kelihatan lajang ya. Antum yang ngomong ya, Anda nggak ngomong. Apabila ini hadisnya ya, riwayat Imam Bukhari. Baik keluar mani ataupun tidak. Terus 3, masuk Islamnya orang kafir. Walaupun dia sebelumnya murtad. Ya. Ini hadisnya situ. Kemudian berhentinya darah haid dan nifas. Wajib mandi. Meninggal dunia. Jelas dimandikan kalau ini ya. Nah, ini dimandikan. Ya, luar biasa ya. Hidup itu harus kita mandi. Kemudian mati juga dimandikan. Islam berarti menjaga kebersihan. Ini sifat tata cara yang disunahkan. Jadi ada 2 tata cara yang disunahkan lengkap. Antum baca sendiri. Yang pertama basuh kedua tangan, dibersihkan dulu kedua tangannya, dibersihkan kemaluannya, tidak ada kotoran dan pokoknya bersihkan dulu. Kemudian wudhu seperti wudhu sholat sampai kaki atau kakinya diakhirkan. Boleh, nggak apa-apa. Kemudian mengambil air dengan tangan untuk diselang-selingkan ke rambut dan memasukkan jari-jari di ke rambut sampai kepalanya basah. Kemudian diguyur 3 kali. Ya, diguyur airnya ke 3 kali ke kepala. Baru mandi. Sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Ini nggak dijelaskan ya. Nanti ada penjelasan. Kemudian ada yang tata cara yang cukup langsung mandi cukup nggak apa-apa, yang penting niat. Nggak bisa nggak butuh. Kalau lagi futur males ya udah niat aja. Tapi nggak dapat fadilah pahala tambahan tentunya. Ya, sunnah. Biasakan tetap ya kalau ngajarin yang adik-adiknya ya yang sunnah aja. Kalau antum males antum aja sendiri buat antum sendiri. Tapi ajarin adik-adiknya, anak-anaknya harus yang lebih bagus ya. Tata cara yang dianjurkan juga ada di dalam hadis riwayat Bukhari Imam Muslim. Jadi wudhu dulu. Begini sih. Ya hadis dari siapa? Aisyah ya. Menyerah rambut beliau dengan tangannya sampai ketika ya. Wanita, nah ini sih, lihat nih. Wanita tidak wajib untuk membuka ikatan rambutnya, misalnya rambut panjang diikat, nggak perlu
nggak wajib untuk diurai. Nggak wajib diurai. Basahin ya basah. Tapi khusus untuk mandi wajib dari haid itu wajib berdasarkan hadis dari Ummu Salamah nih di sini. Dia bertanya, Rasulullah, sungguhnya aku wanita yang mengikat kepangan rambut di kepalaku, apakah aku harus membukanya ketika junub? Enggak perlu, kata Nabi. Ya, cukup bagimu hanya menuangkan air dengan sepenuh kedua telapak tangan di atas kepalamu 3 kali, kemudian kamu siramkan seluruh tubuh, maka kamu sudah suci. Hadis riwayat Muslim. Yuk belanja di Fit Store. Tata cara mandi junub. Pertama, baca bismillah sebelum masuk kamar mandi. Kedua, tuangkan air dan cuci kedua tangan. Ketiga, ambil air dengan tangan kanan atau gayung untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Keempat, bersihkan kotoran kemaluan yang menempel pada tangan kiri dengan menggosokkannya ke lantai atau menggunakan sabun. Kelima, kumur dan hirup air ke dalam hidung, kemudian wudhu tanpa mencuci kaki karena bagian ini diakhirkan. Keenam, sela pangkal rambut dan basahi dengan air hingga membasahi seluruh kepala dan rambut. Ketujuh, siram kepala 3 kali. Kedelapan, guyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan bagian kanan, bisa menggunakan shower. Kesembilan, pindah tempat kemudian cuci kedua kaki dan sela jari-jari kaki hingga membasahi seluruh kaki. Iya. Hemat arah orang dulu nih. Sampai bak belum kosong. Isi lagi ya. Kosong berapa kali, berapa ember tuh. Baik, ini mandi sunnah. Setiap selesai berhubungan, mandi. Kalau mau ulangi, mandi gitu. Mandi untuk sholat Jumat, ini sunnah. Tapi ditekankan. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Kalau saya lebih condong ke wajib nih. Allah. Mandi untuk sholat 2 hari raya. Mandi ketika ihram atau umroh dan haji. Mandi setelah memandikan jenazah. Barang siapa memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Hukum orang yang diakibatkan oleh orang yang wajib mandi. Macam-macam hukum diuraikan seperti itu. Nah, di situ. Boleh nggak orang yang wajib mandi misalnya junub berada di masjid, maka larangannya ada di surat An-Nisa 43, janganlah kamu menghampiri masjid dalam keadaan junub, wala junuban illa abiri sabil, kecuali sekedar orang yang lewat saja, sampai kalian hatta taktasilu, sampai kalian mandi. Kalau lewat sebentar nggak apa-apa. Ya, apabila dia sudah wudhu, maka boleh berdiam di dalam masjid. Kalau udah wudhu silahkan, nggak apa-apa. Karena hal itu diriwayatkan secara sahih dari sahabat Rasulullah, karena wudhu meringankan hadas dan wudhu merupakan salah satu dari 2 cara bersuci. Walaupun tetap belum bisa sholat sebenarnya, dia harus. Jadi larangannya tidak terlalu sampai di derajat haram ya istilahnya ya, makruh lah mungkin seperti itu. Dengan apa? Dengan wudhu. Apalagi yang nggak boleh baca Quran, ini nggak boleh nih. Karena Rasulullah SAW la yamna'uhu min qira'atil Qur'an syai'un illa al-janabah, ini tidak ada sesuatu yang menghalangi Rasulullah SAW untuk baca Quran kecuali junub. Segera mandi. Kemudian sholat, kemudian tawaf di Ka'bah, ini semua adalah larangan orang-orang yang mempunyai hadas besar yang mesti mandi. Baik, kita langsung ke tayamum. Masya Allah. Ini agak cepat ya, karena 115 nih. 17 dari 115. Tenang. Mukadimah kita lewatin. Apa definisi tayamum? Nih, lihat secara syar'i. Secara bahasa apa? Tayamum al-qasdu, menyengaja. Kalau secara istilah syariat, nah
mengusap muka kedua tangan dengan debu yang baik dengan cara tertentu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tayamum secara istilah syariat. Ada di dalam Al-Qur'an An-Nisa 43, wa in kuntum mardu aw ala safin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lawastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammam. Ada di situ tayammum. Jika kamu sakit atau safar, ya, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, di sini menyentuh perempuan itu adalah berhubungan. Lamastumun nisa. Falam tajidu ma'an. Kemudian kalian tidak mendapatkan air. Tayammumlah dengan sa'i dan thayyibah, dengan debu yang suci. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Apa yang dirusak? Wajah dan tangan. Innallaha kana Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ini hadisnya. Debu bersih adalah alat suci orang muslim meskipun tidak memperoleh air selama 10 tahun, tapi apabila ia mendapatkan air sentuhkanlah ke kulitnya. Itu. Betapa mudahnya syariat Islam. Syaratnya apa? Niat, kemudian harus Islam, berakal, mumayyiz. Mumayyiz tidak sah dari anak yang belum mumayyiz, yaitu anak yang kurang dari umur 7 tahun. Uzur menggunakan tidak bisa menggunakan air, misalnya apa itu? Kalau nggak ada ya, nggak ada air. Yang kedua, ada mudarat ketika menggunakan air, sakit misalnya. Yang ketiga apa? Jadi udara yang dingin. Udara yang dingin. Ini kecil-kecil banget ya. Lembut banget. Keempat, airnya sedikit. Nah, kalau wudu dia, wah, makan minumnya apa ini? Ternyata air itu luar biasa ya. Kalaupun antum dikasih air sampai luber-luber nggak kepake kalau airnya nggak air bersih segala macam ya. Kalau kasih banjir bingung kan, nggak ada air bersih. Ternyata seperti itu. Luar biasa air itu. Makanya Nabi pernah mengibaratkan ilmu itu seperti air. Air yang turun dari langit, air hujan. Berarti sumber kehidupan. Sumber kehidupan jasmani dan rohani. Itu air. Bagi yang nggak mampu bergerak mengambil air dan di sana ada orang yang membawakan air kepadanya, tidak ada ya. Bagi yang tidak mampu bergerak, misalnya di ICU apa dirawat, nah, kemudian nggak ada yang ngambil, berarti boleh baginya tayamum. Kalau ada yang ngambil, ada yang jagain, maka tetap diwudukan, diambilkan air, berusaha ya. Jika di antara dia dengan air ada musuh, kebakaran dan yang lain, maka ini juga menjadi udzur. Tayamum tersebut menggunakan tanah suci yang tidak ada najisnya, yang tidak kena kencing dan yang lainnya. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Oke. Sekarang pembatal tayamum. Apa pembatal tayamum? Apa nih? Yang membatalkan wudu dan mandi. Ya, karena memang dia pengganti wudu. Yang kedua, ada air. Fa idza wajadta al-ma'a apa nih? Apa ini? Kurang ini ya. Basyarotaka. Jika kamu mendapatkan air, maka basuhlah ia ke kulitmu. Nggak jelas sih. Falamishu mungkin. Ya. Hilangnya uzur yang karenanya dilakukan tayamum seperti sakit dan seperti. Kalau hilang uzur sudah seperti batal, sudah nggak sakit lagi. Nah, ini 3 pembatal tayamum. Insyaallah mudah. Cara tayamum, caranya, nah nih urutannya ya.
Apa satu? Niat. Kemudian baca bismillah, niat, coba bismillah. Kemudian coba menepukkan kedua tangan, misal ke tanah dengan sekali tepuk, kemudian dia tiup. Atau mengusirkannya dengan ringan agar mukanya tidak berlumuran debu. Kemudian apa yang ketiga, mengusapkan ke muka. Sekali, mengusap kedua tangan sampai pergelangan. Nih. Udah selesai. Udah selesai. Gampang kan? Dulu diajarnya gitu. Pergelangan. Waktu SD mah basuh tangan aja ada doanya. Oh iya, saya lupa nih kalau orang. Itu urutannya ya. Nah, ini hadisnya ini nih. Sebenarnya kamu cukup melakukan dengan kedua tanganmu begini. Beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah sekali tepuk, lalu mengusapkan tangan kanannya dengan tangan kirinya, mengusap punggung kedua tangan serta mukanya. Bisa punggung tangannya dulu atau baru muka, atau mukanya dulu baru tangan, nggak masalah. Bila menepukkan tangan kedua waliumnya lalu mengusap muka dan kedua tangannya. Jadi ada dua hadis nih. Hadisnya yang pertama mana nih? Tangan dulu baru muka. Hadis yang kedua riwayat Imam Bukhari. Iya, muka dulu baru tangan, nggak masalah. Mau muka dulu ada itu hadisnya tuh. Hadisnya yang muka dulu yang bawah ya. Yang atas itu tangan dulu, pergelangan tangan sampai atas. Baru lihat ilustrasinya. Tata cara tayamum. Pertama, membaca basmalah, bismillah. Kedua, tepukan tangan ke media tayamum. Tiup tangan ketika debu terlalu banyak. Usapkan ke wajah sekali. Disambung dengan mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan sekali. Demikian tata cara tayamum. Semoga bermanfaat. Udah? Gampang kan? Gampang. Udah. Kalau masih ada air. Seputar pemasangan tayamum. Bagaimana apabila air baru ada ketika selesai sholat? Nah, gimana sholatnya? Sah apa nggak sah? Insya Allah. Sah. Kalau mau mengulangi sholat, ada dua orang nih hadisnya. Ada dua orang sahabat, ya. Kasusnya seperti ini, satunya nggak ngulangi sholat, nggak wudhu sholat, pokoknya udah nggak sholat lagi, cukup dengan tayamumnya. Ada orang yang wudhu kemudian mengulangi sholat. Semuanya tidak disalahkan oleh Nabi. Apakah tayamum terbatas pada sholat fardu? Enggak, semua. Ya, semua untuk sholat sunnah, sholat wajib bisa. Ya. Kemudian yang ketiga, bolehkah tayamum di atas dinding? Boleh, nggak masalah. Ini hadisnya. Jadi di dinding maksudnya. Ya. Oke, nah lanjut ya. Apakah harus dilakukan seorang apabila tidak dapat bersuci dengan air maupun tayamum? Nggak bisa wudhu dan tayamum, ya sudah langsung sholat, nggak masalah. Iya, nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Jangankan wudhu, tayamum aja nggak bisa. Dia langsung sholat aja. Ketika dia sadar langsung sholat. Ya. Hukum najis dan cara mensucikannya. Baik. Apa yang maksud najis? Oke. Lihat najis secara bahasa kotoran. Nah, secara istilah apa? Najis sesuatu yang dianggap kotor menurut siapa? Menurut syariat. Maaf saya udah sholat belum? Saya kotor. Kenapa? Keringetan. Keringet itu kotor tapi enggak najis. Sesuatu yang kotor belum tentu najis. Yang najis pasti kok kotor. Berarti alasan aja nggak sholat.
Ya kalau mau sholat dengan bagus ya memang harus bawa ganti. Ganti. Kalau mau lebih afdol gitu kan. Kasihan temennya yang di samping itu. Ya. Badannya bau sate, bau rokok. Pak, sate masih enak. Bau rokok ini saya yang kadang waduh. Sulit ini. Ya, ada dua najis, najis aini atau hakiki. Najis aini itu ya dari zatnya sudah najis, nggak bisa dibersihkan, nggak mungkin kencing itu misalnya, atau darah atau kotoran itu, ya nggak bisa dibersihkan. Kalau najis hukmi ya sesuatu apa namanya yang terkena najis, apakah itu karpet, apakah itu pakaian atau badan, itu yang mesti dihilangkan. Kondisi yang dianggap najis yang ada pada anggota tubuh atau tempat yang lainnya. Ya, baik. Pada dasarnya media yang dapat menghilangkan adalah air. Maka di antara cara menghilangkan najis dengan paling baik. Yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Al-Anfal 11. Dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dengannya. Tiga najis, mughaladzah. Mughaladzah itu berat. Itu anjing ya, air liurnya. Mukhaffafah ringan, itu bayi laki-laki yang belum makan nasi, cukup dipercikan, nggak mesti dicuci. Apalagi udah kering segala macam itu dipercikan sedikit aja nggak apa-apa. Mutawassithah ini yang sering kita dapatkan najis seperti kencing, tinja dan yang lainnya. Ini mesti dibasuh, mesti dicuci. Benda yang ditetapkan oleh dalil najis, kencing, kotoran, muntah manusia, kencing bayi laki yang belum mengkonsumsi makanan, maka diperciki air berdasarkan hadisnya di sini. Ini semua yang dijelaskan oleh dalil. Baik, yang kedua, darah yang mengalir, yang dagingnya halal dimakan. Darah mengalir, ketika disembelih kan mengalir tuh, ini najis. Kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, najis. Kalau kambing, onta, itu hewan yang halal dimakan dagingnya, itu tidak najis. Bahkan ada dalam hadis, pernah saya sampaikan, nanti kalau antum mau dengar rekamannya. Ada hadis Nabi itu ditanya tentang sholat di kandang kambing. Ya silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau kayak cicak itu ini Oh ya, najis dia, najis, ya, cicak. Kencing cicak. Kayak kencing air cicak. Tikus, cicak di mana? Iya, itu najis itu. Lumayan kecil. kan terkadang misalnya duduk nih ada di sini nih. Karena udah kering kan. Ini apa sih? Ya kalau kita bisa hindari. Kita bisa buang. Nabi pernah waktu itu pakai sendal kan, ada apa namanya? Ada najis, langsung dilepas. Itu karena ada yang kasih tahu siapa namanya? Dari Jibril kan. Ternyata para sahabat juga ikut lepas. Padahal ini ada najisnya gitu. Bangkai. Nah, bangkai juga najis. Apa sih bangkai itu? Bangkai itu kayak sesuatu yang apa, mati wajar tapi tidak disembelih gitu. Pokoknya mati, hewan mati yang tidak disembelih. Nah, kalau kita makan itu makan apa? Kecuali ikan, belalang, yang pasti bangkai semua itu, nggak bisa disembelih soalnya. Ya, hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir karena sungguhnya ia suci. Serangga gitu. ya? Hah? Segala jenis serangga itu. Termasuk nyamuk ya kali ya. Nyamuk kan nggak punya darah ya. Itu kan darah manusia. Berarti kecoa, kalau ada kecoa nggak masalah.
Lanjut. tapi jijik orang. Iya, Beda lah, jijik sama najis itu kadang beda. Cuma nggak bisa nahan rasa jijik. Iya. Seperti tadi kambing itu kan jijik tuh. Padahal nggak najis padahal gitu. Ih, bau gitu. Bu, jangankan kotorannya, orang badannya aja bau kok. Kambing itu kan Iya. susunya saya sampai mau muntah itu. Susunya bau. Bau juga gitu. Itu beda ya. Beda antara jijik dan najis ya. Ya. Kadang tidak berbanding lurus sana. Jijik sama najis. Air mati itu juga najis. Apa air mati itu? Nanti mau ditanya gimana? Air bening, encer. Berarti bukan putih. Kalau air mani kan putih itu. Lengket. Nah, lengket yang keluar saat berjumpa atau memikirkan hubungan tidak sesuai dengan syahwat, tidak memancar dan tidak melemaskan tubuh. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah tanya ini hadisnya. Saya itu orang yang sering mengeluarkan mati, bagaimana? Wudu dan basuh ya dibersihkan dulu baru wudu. Kemudian wadi juga ini najis ya. Air yang keluar sesudah kencing. Apa madhi sama wadi itu? Perbedaannya ini, kalau wadi itu cairan-cairan bening yang keluar setelah kencing biasanya. Jadi beda. Jadi kalau madhi sama wadi gampang di situ. Ya, kalau wadi sesuatu yang keluar setelah kencing. Haid ini najis. Ini hadisnya nanti antum baca, mesti diuji kalau kena darah haid. Gimana cara mensucikannya? Nah, di sini. Bila najis tersebut kena tanah, gimana cara mensucikan tanah yang kena najis? Atau lantai. Kalau lantai sih mending ya, bisa dikosok ya. Kalau tanah, siram aja sekali ya. Membasuhnya sekali basuh yang melecapkan benda najis tersebut, maka diguyur dengan air sekali saja. Ya, ini pernah Nabi lakukan ketika ada orang Badui kencing di pojok masjid, disiram. Najisnya nempel di selain tanah ya sudah dicuci. Kalau memang itu najisnya mughalladhah, air liur anjing, maka 7 kali basuhan. 7 kali basuhan, yang pertama dengan tanah. Kalau itu najisnya mukhaffafah ya sudah dicuci sekali saja sampai hilang bau, rasa atau warnanya. Ya. Untuk kulit binatang itu disamak. Apa ya disamak? Kemarin ada yang nanya tuh. Disamak itu bagaimana, Mas? Nah, dibersihkan lah ya. Bahkan ada prosesnya, saya lihat di mana YouTube itu, ada proses penyamakan, bahkan ada pabriknya besar, ada alatnya khusus. Jadi dibersihkan, dijemur, gitu kan. Jadi hilang apa namanya? Ya, makanya jadi beduk tuh. Terus setelah itu dibersihkan lagi tuh, jadi kikil kan akhirnya. Makan tuh enak. Terus kerupuk kulit. Ya. Jadi pengolahan orang-orang zaman dulu juga ngerti kok. Disamak itu bagaimana? Pokoknya dibersihkan. Beda pokoknya. Berarti itu jadi halal. Halal. Yang penting disamak. Baik samak itu tradisional artinya manual atau dengan mesin, nggak masalah. Nanti antum lihat lah. Saya pernah lihat itu. Kalau pakai mesin cakep banget. Celupin ke ini, direndam dulu di air, kemudian dijemur. Berapa kali proses itu pokoknya. Ya. Berapa kali proses. Ya antum nih yang IPA gimana? Sama nih. Oke ya. Ini cara mensucikan itu tadi kulit ya. Sekarang selanjutnya haid, nifas dan istihadah. Ini perempuan ya. Tapi antum juga tidak bisa terlepas dari perempuan juga. Baik ibu antum, saudara antum, saudari antum ya. Atau nanti istri antum atau anak antum nanti. Ini pelik juga masalah ini ya. Masalah haid dan nifasnya luar biasa.
meluangkan waktu. Kalau nggak bisa, beliin buku fikih lah, antum di rumah gitu. Kapan saja antum butuh, atau keluarga antum, atau ibu antum, saudari antum, masa ini ada nih di sini, coba rujuk aja. Nah itu pentingnya kita punya referensi masalah fikih. Ada sahih fikih sunnah lin nisa khusus dari nisa. Saya juga ada kajiannya setiap ahad, bukan berapa itu. Apa haid itu? Secara syariat, secara bahasa mengalir, secara syariat, darah alami dan darah tabiat yang keluar dari dasar rahim pada waktu tertentu saat seorang wanita sehat, yang bukan disebabkan proses persalinan. Karena proses persalinan namanya nifas. Kalau wanita nggak sehat keluarkan darah, berarti bukan darah namanya darah istihadah namanya. Darah penyakit, bukan darah yang memang siklus haid. Nah, kalau nifas ini pengertiannya saat melahirkan. Tidak ada haid sebelum genap 9 tahun. Ini diantara hadisnya. Minimal. Usia minimal seseorang haid 9 tahun. Idza balaghatil jariyatu tis'a sinina fahiya imra'ah. Jika anak perempuan usia 9 tahun dia sudah menjadi balik. Tidak ada haid sesudah usia 50 tahun. Nah ini maksimalnya. Tidak ada haid. Kalau minimalnya berapa tadi? 9 tahun. Kalau maksimalnya 50 tahun. Idza balaghatil mar'atu 50 sana kharajat min haddil haid. Ya, ini hadisnya. Seorang wanita telah mencapai usia 50 tahun maka dia keluar dari batas haid. Dianggap apa ini? Istihadah gitu. Namun pada umumnya ada 6 nih, batas minimal tidak ada batas minimal haid dan maksimalnya. Hal ini kembali kepada adat kebiasaan. Namun pada umumnya adalah 6 atau 7 hari. Untuk haid itu biasanya berapa? Dilihat dari kebiasaan. Ada yang 6 hari kebiasaannya, ada yang 10 hari, ada yang 4 hari. Dilihat kebiasaan. Ini hadisnya ya. Perkara yang haram bagi wanita yang sedang haid. Kalau ada haid, dapat haid, apa yang mesti diperhatikan? Satu, nggak boleh berhubungan. Istaqula syai'il nikah. Salat. Kemudian apa lagi? Masuk masjid, berdiam diri di dalam masjid. Saya sudah pernah ini ya, sampaikan ya. Ini pendapat. Sampai saya lebih merojihkan yang nggak masalah. Karena Aisyah pernah haji saat itu sedang haid. Lakukan apa saja kecuali tawaf. Ya, dia haid. Berarti kalau selain tawaf banyak kan? Baca Quran di dalam Masjidil Haram, ya sa'i segala macam. Kecuali tawaf. Nah, ini diantara yang pernah saya sampaikan. Pendapat yang saya lebih tarjihkan. Salat ya nggak boleh. Kalau ini puasa jelas. Tawaf nih, di sini if'ali ma yaf'alil hajj. Wahai Aisyah, lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang haji. Allah tatufi bil baiti hatta tathuri. Hanya saja kamu tidak tawaf. Ya. Jadi masjid boleh. Baca Quran, pendapat banyak ulama. Kalau haid, megang mushafnya ini yang nggak boleh sebenarnya. Kalau bacanya dengan hafalan atau tidak memegang dengan tangan langsung, dengan sapu tangan atau dengan sarung tangan, nggak masalah. Namun bila seorang wanita perlu membaca seperti mengulangi hafalan atau mengajar atau bacaan zikir, maka itu dibolehkan baginya. Dan bila dia tidak perlu demikian, maka tidak boleh membaca sebagaimana pendapat sebagian ulama. Ya, kayak khusus ustazah itu yang hafal Quran, ini nyimak Quran kan nih, memang dibutuhkan juga. Gimana kalau haid? Tetap nggak apa-apa dengerin. Terus lihat. Sekarang Quran ini digital ada ya, banyak ya? Banyak.
Kita pegang ini nih. Lihat di sini kan bisa nih. Nggak megang laptop kan? Bisa. Tablet ya kan? Tablet kan masih megang ini. Ini kan megang ini kan. Ada nggak tablet yang gini ya? Bisa ya? Ada ya? Sekarang ustazahnya ini keren ya, pakai tablet ya. Kalau dulu pakai tablet kalau pusing. Obat. Memegang mushaf Al-Quran berdasarkan firman Allah ini juga sudah saya sampaikan, la yamussuhu illa mutahhar. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali hamba-hamba yang disucikan. Yang dimaksud menyentuh di sini adalah illal mutahhar, itu para malaikat. Jadi Al-Quran yang ada di langit sana. Ya, sudah kita sampaikan soal Al-Waqiah 79, yang dimaksud di sini adalah tidak menyentuh Al-Quran yang ada di langit itu kecuali para malaikat, yang lainnya nggak bisa. Beberapa hukum yang merupakan konsekuensi wajib dari haid. Wajib mandi. Kemudian dia juga dihukumi sebagai seorang yang baligh. Ya, kemudian kalau orang yang ditalak, perempuan ditalak itu dihitung haidnya itu berapa kali haid, 3 kali haid untuk masa iddahnya. Kalau baru ada orang yang dicerai nggak boleh langsung dinikahi, tunggu dulu masa iddahnya. Atau ketika seorang ditinggal mati suaminya, nggak boleh langsung dinikahi atau dikhidbah, dilamar, nggak boleh sampai selesai masa iddahnya. Di antara cara menghitungnya adalah dengan berapa kali haid. Memberi keputusan hukum tentang terbebasnya rahim di dalam menghitung iddah dengan haid. Nih, kalau wanita haid itu atau nifas kemudian suci sebelum maghrib, nah berarti dia wajib sholat duhur dan asar. Loh, kan duhur itu udah lewat Ustaz. Ya, tapi kan bisa dijamak takhir sebisa mungkin. Ini wajib ya. Ini pendapat para ulama ya. Nah, ini juga lebih antum harus tahu nih, istri antum atau saudari antum atau ibu antum, saya ini udah suci nih, udah bersih, ya udah sholat bu. Jam berapa ini? Jam 5 atau setengah 6, masih ada kan waktu asar kan sampai maghrib. Ya udah dijamak 4-4. Pertama sholat duhur dulu, jangan dibalik, sholat duhur dulu baru nanti sholat asar 4-4 begitu. Wajib tuh. Jangan sholat asar aja. Apalagi nggak sholat asar, apalagi nggak sholat duhur. Apalagi sekali maghrib. Iya. Batas waktu minimal dan maksimal untuk nifas. Minimal nggak ada, maksimal 40 hari di sini karena ada hadisnya. Kalau maksimal 40 hari. Riwayat Imam Tirmidzi. Istihadah itu adalah apa? Air darah yang keluar pada yang bukan waktunya. Darah penyakit ya. Istihadah berbeda dengan darah haid pada hukum dan sifatnya. Ya, dari darah penyakit yang keluar dari rahim pada waktu haid atau selain waktu haid. Darah ini tidak menghalangi sholat, puasa, hubungan suami istri. Ya, bersihkan aja kemaluannya, kemudian wudu, sholat gitu. Ya, di sini dijelaskan ya. Wanita istihadah mempunyai 3 keadaan. Keadaannya gimana caranya? Ini istihadah atau haid. Kalau memang punya hari yang teratur ketika haid, gampang dibedakan. Kalau memang sudah biasanya 7 hari haid, berarti hari ke-8-nya pasti istihadah. Atau kalau memang dia nggak punya kebiasaan teratur, dia bisa membedakan bentuk atau sifat dari darah itu. Darah haid kental, hitam, ya, bau. Nah, kalau darah istihadah itu merah, tidak bau amis. Gitu. Loh, ini saya nggak bisa bedain ini. Kalau kayak gini gimana? Kembali ke ketiga ini. Dilihat dari harinya nggak teratur. Kemudian dia juga nggak bisa bedakan antara
darah haid dan istihadah, maka bagaimana? Kembalikan ke hadis. Ya, kembalikan bahasanya istihadah hanya sebuah gangguan dari setan, maka jadikan dirimu berstatus haid selama 6 atau 7 hari. Kemudian mandi, lalu bila kamu telah suci, sholat dan berpuasalah karena hal itu akan mencukupi. Kembalikan di sini berarti kembalikan ke standar yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, kalau haid itu ya 6 atau 7 hari. Nah, kitab sholat berarti 2 bab lagi nih. Jam berapa, Mas? 14.28. Berapa menit lagi lah. Tentang sholat, definisi sholat nanti antum baca sendiri nih. Mukadimahnya, sholat secara bahasa apa? Meminta, mohon. Secara syariat nih, antum kalau ditanya ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan. Jadi ucapan dan gerakan khusus, awalnya dengan takbir, akhirnya dengan sah. Ini keutamaannya antum baca sendiri ya. Oh, banyak nih keutamaannya nih. Ini. Keutamaannya ya, nanti antum baca sendiri. Banyak banget, ada 8, 9, 10 dan lain-lain. Kewajiban sholat. Waqimus sholat. Dan hadisnya ada. Ya, ini kewajiban sholat. Wajib sholat itu. Ini diantara ibadah yang paling istimewa itu sholat. Ya kan? Sholat. Orang Islam itu luar biasa sholat. Meninggalkan sholat. Pertama, dihukumi kafir kalau dia meninggalkan sholat karena apa? Karena mengingkari kewajiban sholat. Oh, sholat itu nggak wajib, berarti kafir. Sepakat. Ini konsekuensinya ada beberapa di situ. Kemudian kalau hukum orang yang meninggalkan sholat karena uzur syar'i, ketiduran, ya enggak dosa, tapi wajib baginya qadha. Kalau orang meninggalkan sholat karena malas, tapi meyakini wajibnya sholat, maka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang tidak sampai masuk, tidak sampai keluar Islam, tidak kafir, tapi ini dosanya sangat besar. Apakah ada qadha bagi kondisi yang ketiga? Yang ketiga yang mana? Meninggalkan sholat, muales. Banyak ini, banyak orang Islam itu muales nggak sholat. Bertahun-tahun. Gitu. Nah gimana ini? Di qadha nggak? Setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak sholat. Gimana nih? Qadha nggak? Ya kita. Ustaz, bolehkah kita mengqadha sholat yang dulu sering ditinggalkan dan bagaimana caranya? Masalah hukum mengqadha sholat ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama 4 mazhab berpendapat. Jadi sholat begini ya, saya maaf ini sudah ya. Jadi sholat yang ditinggalkan ada 2. Ada yang karena uzur, contoh lupa, ketiduran, bukan tidur sengaja ya. Yang satunya ditinggalkan karena sengaja. Misalnya karena malas. Maka kalau sholat ditinggalkan karena lupa atau ketiduran karena uzur, karena tadi misalnya lupa mandi junub, ya, maka ini sepakat ulama wajib diqadha. Kata Nabi SAW, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sholatnya atau dia ketiduran, maka hendaknya dia sholat tatkala dia ingat. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat karena uzur, maka wajib untuk diqadha. Nah, permasalahan kedua, ini pertama, ini kedua ya.
Permasalahan kedua, orang yang meninggalkan salat karena sengaja, karena malas. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini ada khilaf. Ya. Jumhur ulama berpendapat ya, harus diqadha. Harus diqadha. Sebagian ulama mengatakan tidak harus diqadha. Ya, bahkan tidak bisa diqadha. Karena yang wajib diqadha hanyalah yang dalam hadis adalah yang ditinggalkan karena apa? Beruzur. Adapun jumhur ulama 4 mazhab harus diqadha. Terus bagaimana caranya Ustaz kalau 2 tahun saya tidak salat? Dulu saya nakal, saya kepala batu, tidak salat 2 tahun. Caranya diqadha kata jumhur begini caranya. Di antaranya, ente salat asar, ente salat subuh, zuhur. Zuhur, assalamualaikum, salat lagi. Zuhur, salat lagi, zuhur 2 kali. Selama 2 tahun maka selesai. Paham? Paham caranya? Ustaz 5 tahun saya tidak salat. Ya sudah, setiap salat zuhur lagi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Selama 5 tahun ente begitu. Selama setahun ya, selama setahun ente begitu. Ya. Caranya demikian. Atau kalau tidak, ente setiap salat zuhur sekali lagi. Tapi selama 5 tahun. Paham? Entah ente kumpulkan 5 kali salat zuhur selama setahun, atau ente setiap setelah salat zuhur lagi, tapi anda melakukan ini selama 5 tahun. Dan ini memang berat. Bagaimana Ustaz? Saya baru sadar sekarang Ustaz, 30 tahun saya tidak salat. Waduh, repot. Gimana cara mengqadha? Tapi kata jumhur harus mengqadha. Saya sendiri, ini masalah khilaf, saya lebih condong pada pendapat kedua. Bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja percuma dia mengqadha, tidak ada faedahnya. Karena yang disuruh mengqadha adalah yang meninggalkan karena apa? Uzur. Berarti dia bermaksiat, tinggal dia bertobat kepada Allah dan perbanyak salat sunnah. Tentu ini masalah khilaf, kita harus berlapang dada, tapi saya lebih condong pada pendapat kedua bahwasanya tidak wajib qadha karena dia meninggalkan karena malas, ya, karena tidak ada uzur, tapi dia bertobat kepada Allah dan perbanyak salat-salat apa? Sunnah. Itu dia. Terakhir apa ini? Tentang azan ya. Nih. Nah, keutamaan azan antum baca sendiri. Definisi azan ini nanti antum tahu ditanya apa. Nah, azan itu apa gitu nanti ya, pengumuman masuknya waktu sholat dengan lafaz itu. Antum baca sendiri. Apa hukumnya azan? Fardu kifayah. Syaratnya azan. Ya, antum kalau ditanya syarat azan apa? Islam berakal laki-laki hendaklah azan di waktunya, hendaknya azan dengan tertib, urutan, azan itu dilakukan dengan bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indo. Enggak sah itu. Sifat muadzin adil terpercaya, ini hadisnya jelas. Hendaknya dewasa, jangan anak kecil. Ya, jangan anak kecil. Nanti sembarangan. Hendaknya mengetahui waktu agar bisa melihat ya, tepatnya. Dan seterusnya dibaca ya. Cara azan sifatnya. Nah, nanti antum ditanya nih sifat azan yang sunnah dan tidak sunnah. Yang sunnah berarti 3 ini. Ya. Ya, kita dikerin. Yang pertama 15 kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 15 kalimat ya. Kemudian yang kedua 17 kalimat. Tapi jangan salah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, itu tadi. Jadi takbir yang pertama duaan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Terusnya seperti tadi ya. Itu yang 17 kalimat. Ini yang paling banyak nih, 19 kalimat. Tinggal nambah apa? Takbirnya aja 4. Kalau tadi kan takbirnya 2, 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Kalau mau pakai madhab Syafi'i yang paling terakhir 19 kalimat itu. Ya. Oke. Lafaz iqamah seperti antum apalah ya. Ini menjawab azan. Ini doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan lilladzi wa'adta. Hadis riwayat Imam Bukhari. Loh, masih ada lagi. 5 lagi. Perempuan azan enggak wajib, enggak perlu azan, Ya enggak boleh malah. Kalau untuk wanita hanya untuk qomat aja sesama wanita. Itu mungkin. Tidak ada hukum bacaan zikir ya, sebelum dan sesudahnya. Kecuali tadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Tidak ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, enggak ada. Ini fatwa-fatwa para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Ini untuk bacaan lafaz ketika hujan. Sallu fi buyutikum ala sallu fi rihal sallu fi rihalikum. Nah, ini diucapkan untuk menggantikan hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Itu dibantu dengan itu. Ketika kondisi hujan. Ini di antara sunnah yang banyak ditinggalkan ya. Ini azan apaan nih ya. Itu harus. Tapi di perumahan saya udah biasa itu. Malah pada datang ke masjid. Ya, Pak. Malah datang. Oh iya. Alhamdulillah sudah selesai. Ini bukan murojaah yang terakhir. Tanggal berapa ini? Tanggal 6 sampai 11 murojaah ya. Bagi 3 murojaah apa kemarin? Akidah sudah, manhaj, fikih, MPA yang nggak ada murojaah kembalikan ke masing-masing antum guru karena memang untuk guru aja sih. Kalau pegawai nggak ada MPA ya. Nah, selanjutnya selamat memasuki pekan evaluasi 3 MPA dan KIP tanggal berapa? 13 pekan depan sampai tanggal 25 Desember dan liburan. Ada liburan nggak ya? Oh, nggak ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.